Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya hari ini dalam renungan singkat. Karena itu sebelum kita mendengarkan renungan singkat hari ini, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh diberi kesempatan lagi untuk merenungkan firman-Mu. Karena itu berbicaralah bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus yang empunya firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Tema renungan singkat kita hari ini adalah marilah semua yang berletih lesu dan berbeban berat, Yesus memberi kelegaan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada saat di mana jiwa kita merintih dan meronta dalam kekeringan. Di tengah begitu banyak kesibukan, tekanan dan pergumulan, di tengah banyaknya penyesatan dari berbagai arah, kita mulai merasa jiwa kering, kehausan. Jiwa membutuhkan nutrisi agar bisa tetap kuat dalam berjuang. Kalau diibaratkan bahwa hidup ini adalah sebuah perlombaan, demikian kata firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 1. Semangat kita akan sangat tergantung dari kondisi jiwa kita. Dan ketika jiwa kita mengalami kekeringan, kita harus bisa mendengar kebutuhan jiwa kita. Satu ayat dalam Ratapan 3 ayat 24 dikatakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jiwa kita tahu betul betapa baiknya Tuhan. Ayat ini selanjutnya berbunyi, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ratapan 3 ayat 25. Dalam Mazmur pun kita menemukan banyak ayat yang bercerita soal ini. Dikatakan, lihatlah salah satunya, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Mazmur 116 ayat 6. Oleh sebab itulah jiwa kita seharusnya tenang karena ada Tuhan yang selalu siap menyelamatkan kita. Mazmur 116 ayat 7 dikatakan, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di dalam naungan sayap Tuhan kita berlindung. Semua itu dimungkinkan karena besarnya kasih setia Tuhan. Mazmur 36 ayat 8. Tuhan tahu beratnya beban hidup kita. Dan lihatlah bagaimana empati Kristus sendiri yang tahu betul bagaimana sulitnya hidup manusia. Dia menawarkan kelegaan kepada siapapun yang datang kepadanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Yesus sendiri yang menjadi jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam hidup kita, terhadap kebutuhan-kebutuhan yang esensial dalam hidup kita. Bukankah Dia sudah menjawab kebutuhan terbesar kita akan keselamatan? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dan itu Yesus lakukan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Kalau yang terpenting saja Tuhan sudah berikan, apalagi yang lain. Kapanpun kita mencarinya, kita akan selalu menemukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lukas 11 ayat 9. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kapanpun jiwa kita haus, Yesus siap memenuhi jiwa kita kembali. Yesus selalu siap menyambut kita dengan tangan terbuka, memberi kelegaan, menjamin keselamatan. Kita mungkin saat ini sedang ditimbun banyak tugas atau masalah. Jika ya, marilah kita datang kepadanya dalam segala kerinduan kita. Datanglah dan masuklah dalam hadiratnya, bersekutu dengannya, dan itu akan membuat jiwa kita kembali tenang dan kuat untuk menghadapi beban-beban pekerjaan dalam hidup ini. Kita butuh air saat merasa haus karena kekurangan cairan. Jiwa dan roh kita butuh air hidup agar bisa tetap tercukupi asupannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus,
Kita tentu tidak akan mengorbankan minum demi melakukan sesuatu yang lain, bukan? Begitu pula seharusnya kita menyikapi kebutuhan jiwa dan roh kita. Jangan kita korbankan saat teduh kita membangun hubungan secara rutin dan teratur dengan Tuhan. Jangan lupakan membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Jangan abaikan kepekaan untuk mendengar suara Tuhan dalam hati nurani kita, karena di sanalah kebutuhan jiwa dan roh kita bisa terpenuhi. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari dalam Kristus, kelegaan yang sejati, kelegaan jiwa kita bisa temukan hanya di dalam Kristus, karena Dialah sumber ketenangan sejati kita. Karena itu marilah kita datang di hadapan Tuhan hari ini, menyerahkan semua aktivitas kita, menyerahkan beban kita, menyerahkan kelelahan kita, kelesuan kita. Karena Kristus, karena kebangkitan Kristus membangkitkan atau memulihkan kelesuan kita. Biarlah renungan singkat kita hari ini menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami tahu bahwa Engkau begitu mengasihi kami dengan kasih yang abadi, dan terbukti Engkau sendiri mengorbankan diri-Mu bagi kami. Karena itu kami percaya bahwa kelesuan, bahkan beban yang kami alami, gejolak jiwa kami yang mengalami kekeringan, kami percaya kami menemukan itu di dalam Engkau, bahwa Engkau sanggup untuk memulihkan, memberi kelegaan kepada kami. Karena itu tolonglah setiap kami dengan berbagai kesulitan, pergumulan, tantangan, keletihan, kelesuan rohani kami. Kami percaya bahwa di dalam Engkau kami memperoleh kelegaan, kelepasan, kesegaran yang baru di dalam Kristus. Berkatilah kami sepanjang hari ini ya Tuhan, dan tolonglah kami, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus kiranya membimbing, mengarahkan, menuntun langkah kami setiap hari kemanapun kami pergi. Terima kasih, demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah renungan singkat kita hari ini. Sampai ketemu lagi dalam renungan berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.